Untuk inkontinensia urin stres atau SUI, sini didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk menahan BAK dan menjadi masalah kesehatan yang signifikan di seluruh dunia. Prevalensi puncak terjadi pada rentang usia 45 sampai 59 tahun. Hal ini sering terjadi pada wanita kulit putih daripada wanita Afrika Amerika atau Asia Amerika. Faktor yang berhubungan dengan SUI itu meliputi paritas, kemudian obesitas, histerektomi atau operasi panggul sebelumnya, kemudian ada diabetes mellitus dan penyakit paru. Tingkat aktivitas fisik juga berkorelasi positif dengan tingkat keparahan dari SUI ini sendiri. Terdapat dua mekanisme yang menjadi inti dari terjadinya SUI itu sendiri, yaitu pertama adanya hipermobilitas dari uretra, kemudian inkompetensi dari sphincter intrinsik. Klasifikasinya di sini dibagi dua, ada non-complicated atau uncomplicated sama yang complicated. Untuk yang non-komplikasi atau uncomplicated di sini pasien mengalami SUI tanpa adanya riwayat operasi sebelumnya, seperti operasi pada area pelvis, adanya radioterapi pada pelvis, kemudian adanya disfungsi neurogenik sebelumnya. Selain itu juga tidak ada riwayat adanya prolaps genitouretra, kemudian tidak ada gejala berkemih maupun kondisi lainnya yang mempengaruhi saluran kencing bawah. Sedangkan untuk yang komplikasi, terdapat riwayat operasi yang menyebabkan inkontinensia atau adanya operasi pada pelvis. Kemudian selain itu juga ada riwayat radiasi pelvis, adanya POP apikal maupun anterior, sama adanya gejala berkemih atau disfungsi neurogenik, dan ada penyebab lain seperti OAB, dan adanya abnormalitas dari kongenital. Untuk evaluasi diagnostiknya di sini dari anamnesa dan pemeriksaan fisik, dari riwayat keluhan ditanyakan riwayat keluhan berkemihnya seperti apa, apakah memang ada inkontinensia, kemudian triggernya apa, apakah memang karena stres, terus kemudian juga dilakukan pemeriksaan abdomen dan pemeriksaan vagina. Selain itu juga perlu dilakukan pemeriksaan neurologis, sama di sini yang paling simpel bisa dilakukan tes batuk, di mana tes batuk ini sendiri dilakukan dalam posisi berdiri. Selain itu juga bisa dilakukan pemeriksaan USG, di mana dilakukan pemeriksaan volume residu setelah berkemih atau PVR, di mana di sini dilakukan pada pasien-pasien yang memiliki gejala berkemih, kemudian prevalensi tidak pasti karena kurangnya definisi standar dan cakupan studi yang terbatas. Selain itu juga bisa dilakukan urodinamik, di mana dilakukan urodinamik invasif untuk tata laksana nantinya bisa dilakukan pembedahan pada SUI. Bisa di sini juga ada pemeriksaan di mana bisa dilakukan suatu PET testing, di mana tes PET ini sendiri dapat mengukur keberadaan dan tingkat keparahan dari gejala sebagai respon dari pengobatan. Selain itu juga bisa dilakukan sebagai tes awal. Biasanya dari penelitian dapat menunjukkan bahwa tes PET ini sangat akurat untuk 1 jam pertama. Jadi pasien dipasangkan suatu PET, kemudian nanti diminta untuk melakukan suatu aktivitas tertentu seperti naik tangga ataupun istilahnya batuk segala macam. Bila ada nanti baru diukur volumenya. Kemudian tes PET ini sendiri responsif terhadap perubahan dan dapat digunakan untuk penilaian yang lebih handal. Untuk tata laksana di sini kita bisa lihat ada pada pasien-pasien dengan stress urinary incontinence, dia bisa kebanyakan pada obes dan jadi dilakukan penurunan berat badan. Obesitas di sendiri merupakan faktor risiko infeksi saluran kemih dan inkontinensia urin stress. Jadi disarankan untuk dilakukan penurunan berat badan dan operasi bariatrik yang dapat mengurangi nanti gejala inkontinensia urin. Nah, di sini rekomendasinya strong, di mana wanita dengan overweight atau obes dengan gejala LUTS atau SUI diminta untuk menurunkan berat badannya dan menjaga berat badan idealnya. Selain itu juga bisa disarankan untuk dilakukan latihan penguatan otot dasar panggul atau PFMT, di mana di sini dapat dilihat bahwa PFMT di sini 8 kali lebih efektif untuk wanita dengan SUI yang dengan ada infeksi rahim tanpa komplikasi. Terus kemudian juga dia juga meningkatkan quality of light-nya, terus kemudian mengurangi kebocoran dan meningkatkan fungsi seksualnya. Namun di sini tidak terdapat adanya konsensus tentang penggunaan stimulasi intravena untuk mengobati SUI, di mana dari tinjauan Cochrane didapatkan bahwa S sendiri mungkin lebih baik daripada tidak ada pengobatan sama sekali. Ini didapatkan di sini dari pelatihan otot dasar panggul atau PFMT dapat mencegah inkontinensia selama kehamilan dan pasca persalinan. Dari penelitian Cochrane didapatkan 26% penurunan risiko UI selama kehamilan dan periode pencegahan
pertengahan pasca kelahiran. Namun tidak ada bukti yang cukup untuk efek jangka panjang setelah 6 sampai 12 bulan pasca persalinannya. Di sini PFMT ini sendiri juga diakui efektif pada wanita yang lanjut usia, di mana dikatakan di sini usia dan kelemahan otot seharusnya tidak menghalangi penggunaan PFMT pada pasien inkontinensia. Pada RCT single blind di mana didapatkan bahwa PFMT yang diawasi atau di program dapat meningkatkan kesembuhan dari SUI, tapi tidak meningkatkan fungsi kontinens pasca operasi atau gejala berkemih atau pengisian pasca operasi pada pasien-pasien SUI yang dikomplikasi. Untuk rekomendasinya di sini pada wanita-wanita istilahnya yang sudah mengalami SUI selama lebih dari 3 bulan, maka yang pertama di sini direkomendasikan untuk melakukan penguatan otot dasar panggul, terus kemudian eh, ensure the pasien atau istilahnya yakinkan pasiennya itu sendiri untuk melakukan program PFMT secara intensif dan sebisanya, sehingga nanti didapatkan hasil yang maksimal. Untuk tata laksana farmakologis di sini untuk estrogen di sini sedianya ada estradiol, kemudian tibolon dan raloxifene. Ini sediaan ini biasa digunakan untuk wanita-wanita yang sedang premenopause ataupun yang sedang sudah menopause. Biasanya pemberiannya itu sendiri dapat melalui oral, transdermal dan pervaginal. Di sini ada beberapa efek samping di mana di sini bukti menunjukkan bahwa pengobatan estrogen intravagina tidak terkait dengan peningkatan risiko tromboemboli, hipertrofi endometrium, dan kanker payudara. Kemudian efek samping lainnya itu terapi estrogen lokalnya dapat mengobati gejala atrofi vagina pada wanita pasca menopause. Untuk durasi pengobatannya yang ideal walaupun dan efek jangka panjangnya dari estrogen belum diketahui pasti karena datanya belum cukup memadai untuk menarik kesimpulan. Ini untuk rekomendasinya strong di sini di mana vaginal estrogen terapi pada pasien postmenopause dengan stress incontinence, urinary incontinence dan gejala adanya atrofi vulvovagina direkomendasikan strong di sini. Kemudian selain itu juga ada untuk duloxetine di mana dia menghambat reuptake dari presinaptik neurotransmitter serotonin dan noradrenalin di sakrum. Nanti hal ini akan meningkatkan stimulasi dari reseptor 5-HT dan NE pada neuron motorik pudenda. Kemudian dia akan meningkatkan dari resting tones dan kekuatan kontraksi dari sphincter uretra. Duloxetine sendiri memiliki efek samping yang tinggi seperti mual, muntah, mulut kering, konstipasi, pusing, insomnia, mengantuk, dan kelelahan. Salah satu yang menjadi alasan kenapa harus di stop di sini karena dia tuh bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental dan adanya timbulnya ide untuk melakukan bunuh diri pada pasien-pasien yang menggunakan duloxetine. Untuk rekomendasinya itu sendiri, di sini strong dua-duanya di mana ditawarkan duloxetine untuk pasien-pasien dengan SUI yang tidak respon terhadap pengobatan konservatif lainnya dan pasien-pasien yang menghindari dari pengobatan invasif. Selain itu juga harus diinisiasi dan segera dihentikan dilakukan dosis titrasi karena tingginya risiko untuk terjadinya adverse event. Selain itu juga bisa dilakukan pemberian adrenergic agonis. Di sini didapatkan bahwa penggunaan adrenergic agonis pada Cochrane study di mana didapatkan agonis adrenergic ini dapat memperbaiki klinis SUI pada 673 wanita dengan efek samping yang ringan. Namun bukti lebih lanjut masih diperlukan untuk membandingkan obat adrenergic dengan pengobatan lain dan PFMT itu. Untuk selain itu juga untuk tata laksana bedah di sini selain konservatif ataupun pengobatan sini ada juga tata laksana bedah di mana dapat dilakukan pemasangan mesh sintetik untuk yang memiliki beberapa komplikasi jangka panjang. Tapi di sini komplikasinya itu sendiri meliputi nyeri, infeksi berulang, masalah mobilitas, dan inkontinensia. Untuk rekomendasi di sini bisa ditawarkan pasien yang memiliki
yang gagal dalam konservatif, maka dilakukan pendekatan secara pembedahan. Kemudian selain itu juga digunakan suatu device yang baru untuk stress incontinentia hanya sebagai program untuk structural research seperti itu. Untuk pertimbangan sendiri di sini ada beberapa cara pada kasus bedah non komplikasi di mana dilakukan kolposuspensi terbuka ataupun laparoskopi, dapat dilakukan juga atolog tradisional sling, ada juga dapat dilakukan penyuntikan atau injeksi bulking agent ataupun MOS sintetik. Pada kolposuspensi di sini didapatkan bahwa pengobatannya ini efektif dengan tingkat kontinensial 85-90% dicapai dalam tahun pertama. Namun dengan tingkat rekurensi yang rendah, tapi dapat terjadi suatu enteropel ataupun rektopel yang lebih tinggi. Untuk rekomendasinya di sini dapat ditawarkan suatu kolposuspensi pada wanita yang memang gagal terapi ataupun memang menginginkan tindakan pembedahan untuk SUI-nya itu sendiri. Namun harus dilakukan suatu diskusi yang baik mengenai resiko dan keuntungan dari metode ini. Untuk autolog sling di sini jaringan dari reactor sheet atau fascia lata adalah bahan yang paling banyak digunakan, di mana sling fascia itu sendiri memiliki tingkat kesembuhan yang lebih tinggi dalam 1 tahun dan memiliki efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan kolposuspensi. Namun efek sampingnya hampir sama. Kadang terdapat obstruksi pasca operasi pada daerah slingnya itu sendiri, dan kadang-kadang dapat terjadi suatu abses pada sling yang dipasang. Ada juga dapat dilakukan suatu uretral bulking, diinjeksikan suatu uretral bulking agent, di mana di sini dilakukan injeksi sekitar uretra untuk meningkatkan resistensi kandung kemih dan memfasilitasi dari kontinensia itu sendiri. Di sini ada, mohon maaf, disebutkan ada 2 produk di mana Bulkamid dan Markoplastik itu sendiri, di mana di sini didapatkan efikasi jangka pendeknya masing-masing 30-90% dan 40-85%. Untuk rekomendasinya di sini strong semua, di mana untuk dapat ditawarkan pada wanita-wanita yang memang menginginkan surgical treatment pada SUI-nya. Terus kemudian dapat ditawarkan pada low risk, ya, pada pasien-pasien yang memang menginginkan prosedur yang minimal invasif untuk dilakukan tata laksana terhadap SUI-nya. Untuk terapi laser di sini didapatkan pada 16 studi menunjukkan bahwa terapi laser vagina adalah pilihan pengobatan yang aman, efektif, dan invasif minimal untuk SUI. Dapat dilakukan dengan suatu energi airyak dan fraksional CO2 di sini menunjukkan pengurangan sederhana pada kasus SUI yang ringan, tapi tidak ada data jangka panjang yang tersedia. Selain itu juga ada pilihan untuk mid uretral sling, di mana sling mid uretra di sini menjadi intervensi bedah yang paling umum digunakan di Eropa untuk SUI. Pada meta-analisis Cochrane ditemukan kesembuhan subjektif variabel antara mid uretral sling retropubik dan transoperator dalam jangka panjang, tapi tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat kesembuhan yang objektif. Kemudian komplikasi jangka panjang sampai sekarang belum ada dilaporkan, namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa mid-uretral sling yang retropubik, transoperator, dan yang tradisional memiliki kemanjuran yang tinggi. Untuk rekomendasinya di sini strong semua untuk yang mid-uretral sling.